Baik, semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Eh, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu, serta teman-teman semua dari Universitas Bangka Belitung. Yang kami hormati, Bapak Dr. Hamsani, MSc, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung. Kemudian Bapak Insinyur Sudi, STMT, selaku Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bangka Belitung. Serta Kak Chandra Hidayat selaku trainer Microsoft Excel pada sesi hari ini serta rekan-rekan semua tim MeEdusolve, serta seluruh peserta yang telah bergabung kepada acara pada hari ini, dan selamat datang di acara free training online Microsoft Excel Expert Empower Your Career with Advanced Skill yang diselenggarakan oleh MeEdusoft yang bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung. Perkenalkan, aku Dimas Adi Pamungkas yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Senang sekali teman-teman bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu pada pagi hari ini dalam melalui acara virtual ini. Kami harap kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran dan diskusi yang bermanfaat serta membawa semangat baru untuk pengembangan keterampilan digital, khususnya dalam menguasai Microsoft Excel Expert. Oke, untuk di awal mungkin teman-teman semua boleh banget ya untuk dibantu untuk on kamera gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah siap gitu, boleh banget meramaikan di kolom chat komentar dengan mengetikkan angka satu mungkin ya, ataupun boleh ngetikin siap gitu ya, ataupun bisa teman-teman eh, klik gitu ya di reaction ini ada reaction jempol gitu ya, boleh banget diklik. Nah, oke, udah ada Kak Nia di sini, udah mulai aktif. Oke, ada Kak Elva. Kemudian yuk teman-teman semua, boleh banget dibantu untuk ramein kolom chat komentar. Oke, sudah ada Kak Belinda di sini. Oke, Kak Devi. Oke, baik, baik. Oke, karena udah siap ya teman-teman semua, mungkin kita langsung masuk aja di acara sambutan yang pertama. Kemudian kita akan buka gitu ya dari pihak Universitas Bangka Belum bayar, Belitung Pak? Ya, kepada sebelumnya Bapak deh, Dr. tujuh Hamsani puluh lima ya. MSc selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama. Kepada Bapak Hamsani, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Dimas. Ya, Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kepada Pak Hamsani, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual, secara online. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu. Pertama untuk saudara MC, Mas Dimas, terima kasih ya Iya Pak. dari My Edusoft ya. Kemudian Pak Chandra Hidayat sebagai narasumber hari ini. Apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah baik, semoga Pak. Alhamdulillah, sehat insya Allah selalu. semangat. Alhamdulillah. Ya. Juga saya ingin menyapa Ibu Fatimah sebagai narahubung kita dari My Edusoft. Ya, semoga Ibu juga sehat selalu, Bu. Iya, Pak. Kemudian juga yang ya kami banggakan Pak Insinyur Suhdi SST PhD sebagai Kepala Upatik Universitas Bangka Belitung. Juga untuk para peserta, ini ada dosen, tendik, mahasiswa,
kalau tidak salah, alhamdulillah pesertanya sebanyak 383. Mungkin lain sedang proses untuk join barangkali. Dan ini luar biasa. Tentu juga untuk para pendukung, tentu yang telah mensukseskan pelatihan ini. Baik, topik yang diusung kalau tidak salah itu adalah training online Microsoft Office, spesialis Excel terkait dengan Microsoft Excel Expert. Dan ini satu tema yang luar biasa, baik untuk para dosen khususnya, para mahasiswa, juga para pendidik. Dan tentu kami sangat berterima kasih atas kerjasama dari My EduSoft ya, dengan Upatik UBB. Semoga kegiatan ini tidak berakhir sampai di sini dan terus berlanjut, karena kerjasama ini tentu memberikan manfaat luar biasa kepada UBB khususnya, para mahasiswa, dosen, dan pendidik. Kami dari pimpinan sangat bangga dan tentunya sekali lagi sangat berterima kasih kepada Prof yang sudah berkenan untuk memberikan pelatihan gratis ini, gratis luar biasa ya. Ini alhamdulillah, semoga nanti baik narasumber, kemudian para pihak yang penyelenggara ini menjadi amal jariah untuk kita semua, untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya untuk Universitas Bangka Belitung. Ya, selamat mengikuti pelatihan. Semoga ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan mungkin kognitif, bisa saja kemampuan skill, keterampilan, sehingga menjadi bekal untuk kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamsani atas sambutannya ya teman-teman semua. Kemudian mungkin kita akan lanjut ya teman-teman semua. Dari tadi mungkin dengar gitu ya mengenai MyEdusolve gitu dan masih bingung gitu apa sih MyEdusolve gitu ya. Mungkin kita akan berikutnya next ya teman-teman, kita akan berkenalan dengan MyEdusolve gitu ya. Selaku penyelenggara training pada pagi hari ini telah hadir bersama kita semua Kak Mira selaku Head of Sales and Business Development dari MyEdusolve. Kepada Kak Mira, waktu dan layar aku persilahkan. Thank you, Dimas. Sebelumnya aku mau make sure dulu apakah suara aku terdengar. Sudah Kak Mira, aman. Oke, kalau gitu aku share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Oke semuanya, teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan bekerja sama dengan MyEdusolve pada hari ini. Seperti yang tadi Dimas sudah share, namaku Mira, aku bertindak sebagai Head of Sales dan Business Development di MyEdusolve. Dan hari ini aku akan sedikit menceritakan nih, sharing tentang MyEdusolve itu apa sih dan bagaimana caranya MyEdusolve bisa membantu untuk teman-teman di Universitas Bangka Belitung ke depannya untuk meningkatkan skillnya gitu. Nah, MyEdusolve sendiri adalah sebuah perusahaan edutech yang didirikan pada tahun 2019 dengan visi Get Certified Be Qualified. Bisnis kami adalah di sertifikasi internasional, tapi tidak menutup juga untuk bisa training ataupun membantu teman-teman dalam meniti karir gitu. Karena itu di sini tertulis MyEdusolve ada pelatihan, ada mentoring untuk perjalanan karir dalam bentuk Dian, dan juga ada sertifikasi internasional untuk kemajuan mahasiswa gitu. Dan apa saja sih sertifikasi yang dimiliki oleh MyEdusolve? Ada banyak, bisa dilihat di myedusolve.com. Totalnya itu ada sekitar 60, tapi ini adalah beberapa yang bisa dipertimbangkan ya kalau misalnya ingin meningkatkan skillnya, karena spesialisasi MyEdusolve itu ada di digital literacy, termasuk hari ini yang mau dibahas itu adalah tentang Microsoft Office Specialist atau lebih spesifiknya lagi Microsoft Excel gitu. Dan ini beberapa
bukan informasi, maaf ya, aku terdistract sama chatnya soalnya. Ini adalah beberapa contoh kerjasama yang telah dilakukan oleh MyEdusoft, ada dengan Kominfo, ada dengan institusi ataupun universitas lain, dan kami juga termasuk studi independen Kampus Merdeka juga, gitu. Ini juga beberapa perusahaan dan institut yang sudah bekerja sama dengan kami, dan yang membuat sertifikasi internasional dari edukasi nih, sertifikatnya itu masih berlaku ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanti nih ingin mengambil sertifikasi Microsoft Excel, itu yang tanda tangan itu pasti CEO-nya. Yang pertama itu membuat sertifikasinya resmi, pakai banget. Kemudian ada certification number-nya. Jadi kalau misalnya udah dapet nih sertifikasinya, dimasukkan ke CV. Kemudian ada yang penasaran, ini bener nggak ya sertifikasinya, atau ini cuman ya cuman sekedar kasih sertifikasi aja. Nah, itu bisa dicek di websitenya bahwa memang benar sertifikasi tersebut itu masih berlaku. Dan kebanyakan dari sertifikasi yang kami berikan itu akan berlaku seumur hidup, termasuk juga sertifikasi Excel gitu. Dan ada opsi untuk bisa belajar sendiri, atau kita bilangnya skema 1 full self-paced learning, karena ini adalah sertifikasi internasional, berarti learningnya pun itu pakai bahasa Inggris gitu. Atau kalau misalnya kesulitan untuk belajar sendiri juga ada skema 2 di mana akan dibantu oleh trainer kita. Salah satunya adalah Mas Chandra ya, yang nanti sebentar lagi akan memandu untuk event ini gitu sebagai pengajarnya. Gitu. Dan ini informasi secara umum untuk teman-teman yang masih berusia sekitar 13 sampai 22 tahun. Saat ini MyEdusoft sedang mengadakan Microsoft dan Adobe National Championship 2025. Jadi championship ini yang pertama aku akan jelaskan adalah Adobe. Adobe itu biasanya untuk teman-teman yang ada di bidang desain ya. Kita bukannya untuk Adobe Photoshop, Illustrator ataupun InDesign. Dimana kalau misalnya mau daftar bisa scan QR code-nya sambil aku jelaskan sedikit. Dan ini tadi aku bilang kompetisinya untuk rentang usia 13 sampai 22 tahun akan ada tahap seleksi, dan kalau nggak salah puncaknya itu ada di bulan Agustus ya. Jadi masih ada nih kesempatan untuk teman-teman kalau misalnya mau mendaftarkan diri gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak berminat, boleh coba di-share ke yang lain, siapa tahu ada ya yang masih mau ikut, karena baik Adobe Certified National Championship maupun nanti Microsoft Office Specialist National Championship, pemenangnya itu bisa dikirimkan ke luar negeri untuk bertanding di ajang International Championship baik Adobe maupun Microsoft. Nah, yang slide-nya yang saat ini aku share adalah Microsoft Office Specialist, termasuk juga nih untuk teman-teman yang mungkin mau menguji kemampuan Excel-nya. Nah, itu bisa juga di MOS National Championship ini. Sama untuk rentang usia 13 sampai 22 tahun. Gitu. Nah, selain event yang National Championship yang barusan aku jelaskan, juga ada upcoming event nih untuk teman-teman yang mungkin ingin mengetahui lebih jauh tentang Agile, gimana caranya bisa dipadu-padankan dengan AI. Dan untuk penjelasan event ini, selain cara mendaftarnya ya, yang bisa pakai QR ini, itu aku akan serahkan ke Elias ya. Silahkan Elias. Oke, terima kasih Kak Mira untuk kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Elias dari tim Event and Partnership MyEdusoft. Izin untuk memperkenalkan event ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, di MyEdusoft ini kita juga ada event AI meets Agile Management gitu ya, yang boost your productivity, yang memiliki tujuan untuk upgrading gitu ya, upgrading skill Bapak Ibu dan teman-teman semua di bidang AI dan juga Agile Management nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, untuk eventnya ini akan dilaksanakan di hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 di pukul 7, 7 malam sampai 29 malam seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, waktu Indonesia Barat ya tentunya. Dan event ini kita rancang sefleksibel mungkin gitu ya agar Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa ikut dan bisa upgrading skill terkait dengan AI dan juga Agile Management sekaligus Project Management Ready nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, event ini berbayar sebesar 100.000, tapi dengan membayar
100.000 ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bonus spesial seperti itu ya, seperti one-on-one career consultation yang mana ini juga berlaku syarat dan ketentuannya. Selain itu Bapak Ibu dan teman-teman semua juga akan mendapatkan sertifikat penyelesaian kegiatan dan juga materi dan rekaman kelas gitu ya jika di hari H Bapak Ibu dan teman-teman semua terdapat kendala gitu ya untuk join atau di tengah-tengah lagi join ada kendala gitu ya, nanti bisa melihat rekamannya secara langsung seperti itu ya. Nanti kita akan send juga. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin untuk informasi lebih lanjut ya terkait dengan event Agile Meet AI Meets Agile Management ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa banget nih untuk cek atau ceki-ceki gitu ya. Mungkin bisa langsung visit ke website MyEduSolve, www.myedusolve.com, atau bisa stay tune atau pantengin gitu ya di Instagramnya MyEduSolve. Di username-nya sama @myedusolve. Di situ akan diupdate lebih lanjut terkait dengan event-event yang ada di MyEduSolve ya, dengan tujuan untuk upgrading skill Bapak Ibu dan teman-teman semua seperti itu. Bisa langsung di daftar gitu ya melalui barcode yang sudah tertera di layar dan juga bisa melalui link bit.ly/mesagile26 Mei. Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Semoga bisa membantu dan juga upgrading skill Bapak Ibu dan teman-teman semua dengan mengikuti kelas AI Meets Agile Management. Terima kasih. Mungkin bisa aku kembalikan kembali ke Kak Mira. Silakan Kak Mira. Oke, thank you Elias. Sebenarnya itu aja sih yang aku mau sampaikan untuk perkenalan MyEduSolve. Semoga bisa memperjelas ya gimana nih MyEduSolve bisa membantu teman-teman di Universitas Bangka Belitung buat upgrading skillnya ke depannya. Untuk sisanya maaf. Untuk selanjutnya aku balikan ke Dimas ya. Silahkan Dimas. Oke, thank you Kak Mira dan Kak Elias ya atas penjelasannya mengenai MyEduSolve dan event-event yang akan datang gitu ya teman-teman semua. Mungkin aku boleh mention sekali lagi teman-teman yang memang masih bingung dan kepoin terhadap MyEduSolve, boleh banget teman-teman untuk kunjungin website resmi dari MyEduSolve di www.myedusolve.com. Kemudian juga teman-teman bisa kepoin event-event yang akan berjalan di MyEduSolve dan juga ada desain challenge yang akan ada di Medusoft seperti itu ya teman-teman. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, boleh banget untuk dicek di Instagram di Medusoft seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ya teman-teman di materi di awal dengan Kak Chandra. Kita akan masuk ke penyampaian materi mengenai Microsoft Excel Expert, Empower Your Career with Advanced Skill bersama Kak Chandra Hidayat. Halo Kak Chandra Hidayat, selamat pagi. Halo Kak Dimas, selamat pagi juga. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, insya Allah hari ini semangat. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Chandra udah siap ya untuk training teman-teman di Universitas Bangka Belitung hari ini? Siap banget Kak Dimas. Oke, mungkin untuk waktu dan layar aku persilahkan ya Kak Chandra. Monggo. Baik, baik, terima kasih Kak Dimas. Baik, selamat pagi semuanya. Saya izin dulu untuk memastikan kualitas suara saya sudah terdengar dengan baik ya teman-teman. Baik, saya izin share screen. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor, dosen, teman-teman mahasiswa dan sivitas akademis dari Universitas Bangka Belitung. Hari ini kita akan memulai materi kita atau presentasi saya di training kita kali ini. Nah, sebelum memulai saya mau sedikit lagi mungkin memperkenalkan diri ya. Semoga hari ini keadaan teman-teman semua dalam keadaan yang sangat baik juga karena ya kita akan memulai sebuah perjalanan yang perjalanan yang sangat sangat seru nih ya, bareng-bareng sama bareng-bareng dengan saya nanti. Jadi sekali lagi nama saya adalah Chandra Hidayat. Saya adalah seorang IT trainer ya yang senang sekali mempelajari hal-hal seputar teknologi pastinya, dan teknologi ini biasanya saya pelajari untuk meningkatkan kemampuan produktivitas dalam pekerjaan. Gitu. Khususnya yang akan kita ulik hari ini adalah Microsoft Excel. Gitu. Karena kita sudah tidak asing lagi ya mendengar yang namanya Microsoft Excel. Gitu. Nah, sebelum kita memulai jauh lebih ke sana, saya mau sedikit memberikan gambaran ya. Jadi di zaman sekarang itu
apa ya? Excel itu bukan cuma penting gitu, tapi udah jadi skill wajib di dunia kerja. Betul ya? Mau kerja di bidang administrasi, mau di bidang keuangan, data, bisnis, bahkan akademik gitu ya. Semua kebutuhan Excel ini ya benar-benar dibutuhkan gitu. Tapi kita nggak cuma mau bisa saja gitu ya, yang bisa yang biasa-biasa saja, ya kan? Nah, kita mau nih kita naik level, kita mau jadi lebih expert lagi dalam Microsoft Excel ini. Nah, itulah eh, selama pelatihan ini kita bukan cuma belajar trik ya, bukan belajar trik jago-jago di Excel atau eh, ya sekedar bisa juga gitu, tapi kita coba untuk mempersiapkan diri ya, mungkin buat teman-teman yang mau mengikuti sertifikasi internasional ya, Microsoft Office Specialist yang seperti saya tampilkan di layar ya. Ini salah satu jenis sertifikasinya. Jadi jika berminat tentunya teman-teman, sertifikasi ini diakui ya, sekali lagi diakui secara global dan jadi bukti bahwa teman-teman semua mempunyai apa ya, kemampuan yang profesional gitu, yang benar-benar valid gitu, cocok banget buat bekal karir, bahkan yang sudah profesional seperti Bapak Ibu dosen juga ini sangat luar biasa sekali bermanfaatnya gitu ya, dan jadi sebuah validasi nyata di dalam dunia karir ke depannya. Tapi ada satu hal penting yang harus saya tekankan, bahwa pelatihan ini memang dirancang untuk membantu teman-teman belajar lebih mudah dan lebih terarah gitu ya, sesuai dengan apa yang akan muncul pada saat exam dalam ujian sertifikasi internasional gitu. Nah, tapi tentunya paling menentukan bukan masalah trainingnya gitu ya, tapi justru melainkan keyakinan dari diri teman-teman masing-masing bagaimana pembelajaran ini bisa diserap dengan sangat baik gitu. Nah, eh, mungkin kemampuan bisa diasah, tapi kemauan kemauan ya harus datang dari dalam diri sendiri gitu. Dan saya yakin teman-teman semua punya semangat dan potensi besar untuk berkembang gitu. Nah, jadi santai aja teman-teman, nikmati prosesnya dan jangan takut untuk bertanya. Eh, dan pastinya silakan mengekspor. Jadi pada saat saya nanti menerangkan, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau sambil mengekspor juga boleh banget. Ya, kita akan belajar bareng-bareng. Kita akan saling bantu. Saya juga kadang suka lupa ya, apalagi Excel ya. Ada beberapa tools yang saya suka lupa naruhnya di mana gitu ya. Dan ya semoga ini setelah ini Excel nggak jadi masalah lagi buat teman-teman semua, tapi jadi mungkin jadi sahabat kerja ke depannya karena dia akan selalu menemani teman-teman. Begitu. Oke. Mari kita semangat nih dengan senyumannya teman-teman ya, supaya makin tersenyum, makin fokus juga. Saya mau teman-teman memperhatikan layar berikut ya. Kita akan sedikit memfokuskan diri lagi. Baik, teman-teman. Saya akan sedikit tebak-tebakan dengan teman-teman ya. Oke, saya akan menebak kira-kira berapa sih sisa baterai handphonenya teman-teman. Ya, saya akan menebak berapa sisa handphone yang ada dalam eh, handphonenya teman-teman. Teman-teman boleh membuka kalkulator mungkin atau langsung saja buka Microsoft Excel-nya, boleh banget. Kita akan coba basic calculating dalam Microsoft Excel-nya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman boleh banget eh apa namanya? Mengetikkan jumlah sisa baterai handphone teman-teman. Kalau mau di Excel, saya mau coba sharing juga bagaimana caranya di Excel. Mohon izin sebentar, teman-teman. Saya siapkan terlebih dahulu Excel-nya. Saya izin off screen sebentar. Baik. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Nah, ini dia Microsoft Excel-nya. Baik. Siap, teman-teman. Apakah Excel saya sudah tampil ya di screen? Dan juga tentunya soalnya sudah ada di voice atau di layar sebelah bagian
background saya. Baik. Nah, silakan teman-teman menuliskan misalnya kalau sisa handphone baterai saya misalnya ada 45%. Oke, saya tuliskan 45 saja. Saya akan perbesar misalnya seperti ini. Oke. Nah, silakan teman-teman kalikan 5. Kalau mau pakai kalkulator boleh ya, atau teman-teman mau menuliskan di sini misalnya dikali 5 berarti kita tinggal tulis saja sama dengan sel yang tadi dikalikan 5. Oke. Seperti itu. Kalau sudah, teman-teman silahkan tambahkan 6. Berarti sel yang tadi, jumlah yang dikali 5 ditambahkan 6. Oke. Sudah seperti itu ya. Kalau sudah, teman-teman silahkan dikalikan 4. Jumlah yang tadi, kita kalikan 4. Baik. Kalau sudah, teman-teman silahkan tambahkan 9. Oke, seperti ini. Sudah sampai sini ya, teman-teman ya. Baik. Nah, kalau sudah sampai sini, silakan teman-teman kalikan 5 lagi. Oke. Kalau sudah kalikan 5, teman-teman silahkan tambahkan dengan tanggal hari ini. Berarti ditambah dengan 22 ya. Tambah 22 sebagai tanggal hari ini. Oke. Dan terakhir, teman-teman silahkan dikurangi 165. Baik, teman-teman. Sudah muncul ya, teman-teman? Dan hasilnya adalah sisa baterai handphone teman-teman adalah 2 digit di depan jumlah yang tadi. Dan juga ada 20 digit, 2 digit di depan, di belakang jumlah angka yang tadi. Bagaimana? Betul apa betul hasilnya? Jika betul silakan acungkan tanda jempol atau silakan tulis apapun di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi 2 digit di depan adalah sisa baterai handphone teman-teman dan 2 digit di belakang adalah tanggal hari ini. Baik teman-teman, seperti itu. Oke, kalau sudah siap lagi teman-teman, saya akan kembali ke materi kita hari ini. Saya izin stop share screen lagi, saya akan kembalikan. Oke, mohon izin sebentar. Baik. Baik, teman-teman. Nah, kita akan memulai lagi materi kita. Mudah-mudahan teman-teman sudah fokus ya. Bisa mulai kita materinya. Oke, sebelum memulai teman-teman, saya akan meng-share file. Teman-teman boleh mengikuti ya apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi sistemnya kita akan belajar setiap materi itu punya beberapa file. Jadi nanti filenya akan berbeda-beda. Nanti teman-teman boleh ikuti atau boleh menyimak saja. Kalau mungkin penjelasan saya terlalu cepat karena kita mengejar waktu ya, teman-teman. Banyak materi yang ingin saya sampaikan supaya teman-teman apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Walaupun mungkin terlalu cepat nanti pada saat saya menyampaikannya, nanti ada recordingnya, teman-teman bisa mengikuti di lain waktu. Tapi untuk kali ini mungkin teman-teman boleh mengcopy dulu file yang tersedia supaya nanti teman-teman bisa mencobanya langsung, mengeksplornya langsung. Saya akan share di kolom komentar. Silakan teman-teman mendownload file tersebut. Semua filenya di-download terlebih dahulu. Baik, sambil mendownload, di sana ada beberapa file Excel tentunya yang sudah saya siapkan untuk bahan materi kita hari ini. Jadi nanti pada saat teman-teman mau mengikuti atau nanti mungkin mau mencoba di luar kegiatan kita hari ini, karena takutnya tertinggal, boleh sekali.
Baik, jika sudah teman-teman, saya akan lanjut ke materi pertama kita. Baik, kita akan masuk ke materi pertama kita. Sambil mungkin teman-teman yang sedang mendownload, silakan mendownload file tersebut. Baik, nah kita akan masuk ke materi pertama, yaitu membuat Excel table. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu perbedaan di mana file Excel itu dibuat ya, dalam bentuk table kah atau tidak dalam bentuk table. Karena akan terlihat perbedaannya pada saat kita membuat sebuah table dan tidak menggunakan table, fungsi table tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, saya akan kembalikan langsung ke materi file Excel-nya. Nanti teman-teman boleh mengikuti ya. Oke, jadi fungsi dari table ini adalah untuk mengorganisir kekumpulan data. Ya, jadi kalau biasanya kita teman-teman menemukan file Excel seperti tadi yang saya buka, itu banyak sekali sel-sel yang tersedia, tapi itu bukan dalam bentuk table. Walaupun teman-teman nanti saya sambil praktik saja ya teman-teman ya, supaya nanti tidak pindah-pindah share screen. Mohon izin sebentar sekali lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tertampil jelas ya di bagian layarnya yang kecilnya. Mungkin bisa diperbesar oleh teman masing-masing. Saya akan menampilkan Excel-nya saja di share screen. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Oke, nah yang saya tampilkan adalah kumpulan dari sel. Nah, sel-sel ini sebenarnya belum dalam bentuk Excel tentunya, belum dalam bentuk table ya tentunya. Ketika teman-teman melakukan blocking lalu memberikan garis dan lain sebagainya, ini masih bukan dalam bentuk table teman-teman. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa apa yang kita lihat atau yang teman-teman biasa pakai itu belum dalam bentuk table. Jadi biasanya membuat table ini untuk membantu teman-teman mempunyai fitur lain. Ya, kita bisa lihat nanti ada struktur lain di mana kita punya header, punya kolom ya, dan punya table yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan rumus-rumusnya. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman silakan kita langsung saja masuk ke file. Silakan teman-teman buka file 311 equipment cost. Ya. Cek. Oke. Silakan teman-teman membuka file tersebut. Oke, saya juga akan membuka file yang sama. Mohon izin sebentar. Oke, 311 equipment cost. Oke. Saya izin share screen. Baik, seperti ini teman-teman sudah muncul ya di layar bahwa file yang saya buka adalah sesuai dengan apa yang di Baik. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan teman-teman memperhatikan bahwa oke, kita akan salin dulu ya ke sel berikutnya, ke sel sebelahnya. Jadi kita buat salinannya atau kita buat duplikasinya ke sebelahnya. Kita membuat worksheet yang baru. Bentar. Baik, kita duplikasi saja di sini atau copy ke sebelahnya supaya kita punya duplikasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ya sudah. Silakan teman-teman
Sebelum kita simpan ya, nanti saja kita simpannya terakhir. Nah, teman-teman, tolong perhatikan, kita akan mengconvert data tersebut ya, kita akan convert dulu. Jadi rutinitannya adalah pastikan teman-teman memblok dulu bagian tabelnya. Jadi tabel yang kita pakai ini belum dalam bentuk tabel ya. Cara memastikannya adalah bahwa tidak ada table di atas sana. Nah, di sini tidak ada. Oke. Nah, cara membuat tabelnya sangat-sangat mudah. Teman-teman tinggal memblok bagian dari kolom A2 sampai ke E11 atau teman-teman bisa sebenarnya langsung membuat Ctrl T ya. Nanti pada saat sudah diblok tinggal tekan Ctrl T ya. Ini shortcutnya sebenarnya bisa di-insert juga di sini ada ya. Nah, seperti itu. Lalu tinggal klikkan OK. Itu kalau kita mau punya header yang sama atau si item ya, clear weather sama downtown dan lain sebagainya ini bakal jadi header table-nya. Kalau enggak tinggal matikan checklist-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang perbedaannya adalah sudah menunjukkan bahwa di sini ada table design. Berarti table yang sudah kita buat ini beneran table. Kalau yang tadi nih, yang seperti ini, nah ini belum dalam bentuk table ya teman-teman. Jadi ini masih dalam bentuk data di sheet-nya Excel. Tapi kalau sini sudah dalam bentuk table yang mungkin nanti akan punya fitur banyak gitu sebetulnya. Oke, teman-teman boleh kalau sudah seperti ini langsung saja silahkan di save ya. Jangan dulu di close. Kita masih lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oke, teman-teman jika ingin bertanya atau mungkin mau menyampaikan sesuatu boleh banget. Oke.